Banyak pebisnis ya, yang berpikir bahwa mereka bisa semuanya. Ternyata dalam perjalanannya saya belajar bahwa, oh ada orang yang jago bikin produk ya, ada orang yang jago manage karyawan, ada orang yang jago jualan. Nah mereka ini punya kelebihannya masing-masing. Hello everyone, welcome to Volare Talks. Ini adalah podcast dari Volare Advertising Network yang akan membahas banyak banget isu terbaru di dunia digital, marketing, bisnis, advertising, dan tentunya masih banyak lagi. Dan masih bersama saya, moderator untuk podcast kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja, dan pastinya di episode kali ini, Volare Talks tuh akan ada bahasan yang seru banget ke dalam dunia digital marketing, UMKM, dan juga pengaruh kolaborasi dengan influencers atau content creators dalam era yang serba social media. Wah, ini relate banget ya sama kehidupan kita sekarang. Pengen tahu ngobrol sama siapa? Oke, saya spill ya. Langsung nih pakai hashtag tagline-nya saya spill ya. Ada Edozel, founder dari Social Brand Yes. Indonesia. Kita kasih virtual applause Yeay. dulu. Hai Ko Edo, apa kabar? Baik. Apa sebutan untuk penonton Siapapun, apapun. Volare Mania? Boleh silakan sapa semua teman-teman yang hadir. Teman-teman penonton Volare, apa kabar? Wah, ternyata agak berbeda ya yang saya lihat langsung dengan yang saya lihat di sosial media ya. Ini Iya, kayaknya lebih wise, lebih kebapaan juga. Sesuai umur apa gimana nih? Iya, ini pengaruh umur. Semakin tua, semakin kita banyak pikiran, jadi makin diem ya kayaknya ya. Oh, tapi Iya nggak sih? tapi kalau ngomongin tentang umur ya, Iya. sepertinya seorang Edozel ini adalah tipikal yang benar-benar berjuang dari awal sampai sekarang. Iya nggak sih? Bisa Ini dibilang begitu. kalau misalkan tadi saya bilang adalah Ko Edo ini founder dari Social Brand Indonesia. Ya. Padahal mungkin di sini teman-teman tahu ya, kalau misalkan kita lihat nih sekarang kan akan tayang di YouTube. Di YouTube sendiri pasti udah tahu dong konten-kontennya Edozel ini dengan 3,8 juta subscribers. Tepuk tangan dulu sekali lagi dengan konten yang luar biasa, udah hampir 1.000 lebih itu ya. Iya. Itu dari tahun Iya. berapa itu ya? Dari tahun 2011 lah. Wow. Zamannya Sinta Jojo. Oh, waduh. Dasar Iya. kau keong racun. Iya. Tapi Sinta Jojo udah kemana? Kamu masih ada di sini loh, Ko Iya Edo. nih, belum Luar move on biasa. saya dari sosial media. Dari sosial media belum move on, tapi tetap keep up. Dan Yes, sepertinya selalu keep up dengan apa yang terjadi sekarang. Apalagi namanya sosial media ya. Itu kayaknya wah, in split of second kayaknya berubah dan terus berkembang juga. Dan ini tuh menarik banget sih sebenarnya Ko Edo. Karena kalau misalnya kita trace back sedikit ya, mungkin teman-teman udah tahu, tapi mungkin yang belum tahu, mungkin saya bakal cerita dengan keberhasilan Ko Edo sekarang ya, sebagai dengan subscribers yang luar biasa, dengan employee yang banyak sekali juga di Social Brand. Kalau misalkan udah stalking nih ya, dengan kantor yang begitu megah ya, Social Brand di daerah Tangsel sana gitu kan. Kamu ini memulai sesuatu ini, memulai hal ini tuh ternyata benar-benar from scratch ya. Bisa dibilang begitu. Iya. Yes. Tapi memang nggak jauh-jauh dari sosial media karena awalnya juga jadi penjaga warnet dulu ya nggak sih? Iya. Ini nggak jauh-jauh Iya, nggak sih? warnet, internet, ya, sosial media, iya Iya betul, kan? betul, Itu betul. bisa diceritain nggak sih? Itu gimana sih dari awal sampai sekarang gitu kan, dari warnet, terus sempet juga jadi sales juga ya untuk perfume. Itu juga nggak jauh-jauh sebenarnya kan, korelasinya ada sampai sekarang. Presenter, MC, Waduh, apalagi aduh. nih? Sebenarnya intinya ya karena memang lahir dari keluarga broken home, nggak punya papa, nggak punya ayah, jadi Iya. nggak punya tulang punggung keluarga. Iya. Akhirnya dari SMA pun terpaksa mencari uang jajan lah gitu, termasuk kemudian juga ditinggal sama orang tua, sama mama untuk menikah lagi ke Papua, jadi di Jakarta sendirian. Oke. Gitu, jadinya akhirnya ya jadi kerja jadi kasir warnet, kemudian ya apa aja lah yang ada, kemudian dulu zamannya Oriflame, pernah pakai Oriflame nggak sih? Astaga, bener banget Nah, lagi. saya tuh jualan door to door, Iya. sales lah gitu. Kemudian ya udah karena saya ngerti bahwa saya ini nggak punya modal untuk buka usaha, buka Iya. toko atau beli barang dulu kemudian dijual, berdagang gitu. Jadinya saya pakai apa yang saya punya lah gitu. Ya Iya. udah ngelihat
dunia entertainment, oh ternyata bisa ya orang pakai keahliannya aja Ya, bisa menghasilkan uang gitu. mhm, Kemudian mhm. lagi jaga warnet, ngeliat Shinta Jojo ya Ya, kan, mhm. bikin video, di-upload ke YouTube. Saya dulu belum tahu tuh apa itu YouTube Iya, kan. iya, I iya. think everybody pada saat itu nggak ada yang tahu apa itu YouTube. Betul, betul. Shinta Jojo terkenal, jadi iklan sosis kan. Iya, iya. Masih zamannya MIRC sama Friendster Iya soalnya iya, waktu betul itu betul ya. betul. Mhm. ASL, PLS ya. Betul, Cooker. Aduh. Ketahuan umur tuh Iya kita iya, ya. dia zamannya itulah, akhirnya saya mikir kalau Shinta Jojo aja bisa, yang Mhm. notabene di videonya tuh dia tidak menunjukkan talent, nyanyi kan nggak nyanyi kan, Iya, dia lip betul, sync kan, betul. joget pun tipis-tipis gitu Betul, kan. betul, betul. Kayaknya saya juga bisa harusnya nih Mhm, gitu. mhm, mhm. Dan ya udah akhirnya coba upload 1 video, 2 video, 3 video, Mhm. konsisten terus sampai Iya. akhirnya punya mulai dikenal banyak orang lah. Iya, berarti memang kamu itu pintar mencari peluang sampai sekarang ya berarti ya, Ko Edo ya. Luar biasa. Masih nge-band nggak sama Mr. Bean? Waduh, sudah Iya. tidak. Iya, ini karena ternyata banyak sekali ya Iya, iya. lini-lini pekerjaan yang kamu lakukan Iya, gitu ya. itu namanya garis besarnya adalah bertahan hidup Oh, sebenarnya. oke. Nothing tulus juga ya. Apa aji mumpung bisa dibilang? Lebih ke bertahan hidup sih, karena apapun pekerjaannya ya saya iyakan gitu. Mhm, Dan mhm. kalau ada opportunity yang datang ya saya iyakan. Waktu itu zamannya Shinta Jojo Iya. naik ya saya ke YouTube, Mhm, Smash mhm. naik ya, terus Iya. kemudian ada yang nawarin jadi boyband ya saya Iya. ikut gitu. Iya, iya. Ada kesempatan disuruh nge-MC ya saya nge-MC, meskipun saya Mhm. introvert, saya nge-MC aja pokoknya. Iya. Ini adalah the power of kepepet memang. Oh, when it comes to money just go for it ya. Iya. Iya. Jadi lebih suka dibilang apa kalau kayak gitu? Presenter, MC, YouTuber, content creator, influencer, atau entrepreneur, sociopreneur gitu kan? Kayak semua yang ada nih. I think kalau sekarang karena sudah berumur jadi lebih filosofis ya saya. Lebih wise ya. Saya lebih senang dibilang influencers, tapi dalam artian bukannya influencers yang posting-posting. I feel like a different meaning of influencers dari kata influence yang dari kata berdampak gitu. Yeah. How we can make our life impactful to others ya. Meskipun nggak posting di sosial media, tapi lu jadi dokter pun kalau memang berdampak sama pasien lu, you already an influencers in a way ya. Yeah. Jadi ya kalau disuruh pilih title, maybe influencers is one of the yang lebih favorable untuk aku. Iya, and it's true, you influence so many people gitu kan. Dan akhirnya yang kita bahas sekarang adalah sebagai founder dari Social Bread Indonesia. Ini mungkin Ko Edo bisa cerita nih dari awal akhirnya terpikir, oke, kita akan bikin Social Bread Indonesia nih ya. Dan apakah benar-benar kepikiran akan hasilnya seperti sekarang? Oke, sejarahnya dulu ya. Sejarahnya sebenarnya dulu saya itu adalah corporate digital agency. Sama lah sama Volare sama Pak Dana. Kita dulu yang handle GoFood Partner, Pertamina, Jasa Marga, Auto 2000, BPK Penabur, ada yang soal di Penabur. Itu dari sosial media sampai websitenya. Bahkan website yang dipakai Penabur sampai sekarang itu adalah yang dulu kita bikin. Klien-klien basah ternyata ya, lumayan ya. Nah, corporate agency dulunya, all-in-one digital solution lah. Tapi 2020 kan COVID hits, and then banyak teman-teman gerejaku yang punya small business, dia punya toko, punya restoran dan macam-macam. Mereka udah nggak bisa jualan offline, jadi mau nggak mau harus jualan online. Betul. Jadi mereka datang ke saya, tolong dong dibantu, kita mau jualan online. Oke, saya tawarkan lah, nih price listnya agensi saya gitu. Tapi mereka, ini yang buat small business nih, masa 30 juta sebulan gitu kan, nggak masuk sama budget mereka. Terus ya udah, kalau saya mah ya kalau nggak cocok ya nggak apa-apa gitu. Take it or leave it aja ya. Terus datang lagi, ternyata banyak juga ya yang butuh karena ya memang COVID kan. Terus saya mikir gimana ya caranya supaya bisa ngebantu mereka, karena saya udah mulai merasa terpanggil untuk bisa bantu mereka. And then udah oke lah, saya bikin ini untuk pelayanan deh buat Tuhan lah gitu. Nggak ngambil margin sama sekali gitu. Ya udah, hitung nggak ngambil margin tapi nggak mau rugi juga dong. Ya kan. Yang penting kit lah ya gitu. Betul. Terus ya udah, kasih harga 12 juta. Ternyata 12 juta pun sebulan buat mereka masih berat gitu. And then I mikir, kenapa saya nggak bisa lebih murah lagi ya? Oh, karena saya harus gaji banyak orang nih. Saya harus gaji videographer, fotografer, editor, scriptwriter, talent yang depan kamera, yang acting, kemudian yang upload lagi adminnya. Terus saya mikir,
jadi nggak bisa lebih murah. Tapi bisa nggak ya ada orang yang bisa sekalian syutingin, tapi ngedit juga sekalian, ya kan? Jadi berarti lebih murah kan? Iya, betul. Terus bisa nggak sekalian dia bikin skrip juga deh jadi copywriter? Bundling ya. Jadi satu orang bisa ngelakuin 3 job desk. Iya. Kemudian satu lagi bisa nggak sekalian dia aja deh yang acting. Wah, yang ini nih nggak bisa nih. Soalnya biasanya kalau yang belakang kamera disuruh ke depan kamera mereka sangat kaku sekali gitu kan. Kemudian kalau bisa dia bikin konsep segala macam. Akhirnya waduh susah banget ya. And then I kepikir ada nggak ya orang yang bisa melakukan semua pekerjaan ini? Ternyata ada. Yaitu saya 10 tahun yang lalu, dimana pada saat saya mulai jadi YouTubers kan semua saya lakukan sendiri. Betul. Saya syuting sendiri, ngedit sendiri, konsep sendiri, acting sendiri, ngupload sendiri, SEO sendiri dan lain-lain. Wirausaha. Betul. Ya. One man show kan. Betul. Jadinya saya hubungin teman-teman kreator di komunitas, lu mau nggak bantuin usahanya temen gue buat kelola sosial media? Oh, endorse ya kok. Dia bilang, mau dong kok. Bukan endorse. Lu mengelola akunnya. Hah, mengelola gimana? Kayak agency kok. Dia bilang, ya kayak agensi lah kurang lebih. Wah nggak ngerti kok. Udah tenang saya ajarin. Udah akhirnya kita ajarin 1 orang, 2 orang, 3 orang content creators. Akhirnya terbentuklah Social Bread, di mana kita menghubungkan small businesses kepada content creators yang sudah kita bekali dengan kemampuan mengelola local brand social media lah gitu. Jadi Jadi untuk UMKM instead of bayar satu tim, mereka bisa bayar langsung ke 1 orang aja gitu. Akhirnya seiring berkembangnya dengan waktu, sekarang kita jadi aplikasi di mana kita kayak Gojek lah. Kalau Gojek kan penumpang ketemu tukang ojek ya kan. Kalau ini kita small business ketemu sama kreatornya. Kita jadi platform aja gitu. Untuk pertama banget tuh yang training tuh Koedo sendiri apa gimana? Yes. Sampai sekarang pun saya masih turun untuk training. Kemarin pun saya masih training karena memang apa ya? Ya memang ada beberapa bagian yang memang harus saya yang ajarin ya supaya mereka ngerti bahwa mereka kelola sosial media bukan cuma buat uang aja, tapi gimana caranya biar bisa bawa dampak buat bisnisnya yang dikelola. Dan core-nya harus sama dengan Social Bread itu sendiri ya. Exactly. Ya. Tapi ini menarik banget, Social Bread itu sebenarnya artinya apa sih? Ya social lah. Come to social media era gitu kan. Ini bread, roti. Kenapa? Karena berisi, karena memang mengenyangkan atau apa? Sebenarnya kalau secara korporasi sih sebenarnya ya bread kita pengennya jadi, karena kita mengerti bahwa sosial media ini udah bukan kebutuhan lux ya, udah bukan good to have, tapi udah harus gitu. Betul. Jadinya kita merasa ya makanan yang pokok, jadi sosial media udah jadi bagian kepokokan lah gitu. Karena datanya aja kan sekarang, ini data tahun lalu tuh 71% consumer decision dipengaruhi oleh sosial media. Kalau zamannya kita dulu kan kita pakai bedak Max misalnya kan. Betul. Itu kan karena orang tua kita pakai juga. Tapi kalau sekarang semua produk yang kita pakai itu pasti kita tahunya dari mana? Dari sosial media. Jadi lebih penting buka akun dibandingkan buka toko sekarang. Jadi sepokok itu makanya kita namakan Social Bread gitu. Untuk kebutuhan primer manusia gitu ya, selain pangan, sandang dan papan ada Social Bread tentunya. Kita ngomongin tentang ekosistem startup di Indonesia ya. Ini kan banyak sekali menjamur dan tentunya ini sebenarnya adalah salah satu titik terang ya dari Indonesia sendiri untuk bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Ya selain untuk diri sendiri, untuk negaranya juga gitu kan. Tapi pasti ada challenge kan Koedo untuk membangun Social Bread sendiri. Apakah selama 3 tahun terakhir menuju ke 4 tahun ke depan ini baik-baik saja atau mungkin ada challenge-nya juga? Challenge sih pasti ada ya, apalagi kita startup itu kita banyak lah, dari mulai kebanyakan staff kita kan Gen Z semua kan, dan they have like very different culture dan kita butuh penyesuaian waktu yang cukup memakan waktu lah untuk ngerti bahwa ternyata cara kerja sama Gen Z itu gini gitu. Gimana sih? Nomor 1 sih gini, Gen Z ini mereka punya kekurangan pasti ya, tapi yang orang omongin itu cuma kekurangannya doang. Mereka nggak sopan lah gitu, speak out di tempat yang salah, di waktu yang salah dan lain-lain. Tapi kalau kita belajarnya bahwa Gen Z ini mau bagaimanapun tetap talentanya lebih bagus dibandingkan kita dari generasi sebelumnya ya. Mereka pinter banget secara talenta. Mereka perlu belajar etika. Nah,
salahnya kita generasi yang di atasnya adalah kita menuntut mereka sudah tahu etika itu sebelum kita kasih tahu. Contohnya misalnya kita berhadapan sama Gen Z paling awal tuh suka kaget masuk ruangan meeting masuk aja nyelonong gitu. Ya, unggah-ungguhnya ya, Heeh, tidak ada. masuk ke kantor tuh nggak selamat pagi Kak atau apa gitu. Masuk aja celana-celonong gitu. Awalnya kita gak sopan banget sih kita Iya. ngomongnya di belakang. Iya. Padahal Gen Z itu kalau dikasih tahu mereka ngerti. Oh gitu ya Kak. Gitu udah selesai. Abis itu the problem is solved. Masalahnya adalah kita nggak mau ngomong. Kita expect mereka sudah tahu gitu. Padahal mereka 2 tahun di penjara rumah sendiri Iya, kan. iya. So dan orang tuanya mereka adalah generasi yang begitu sibuknya sampai tidak bisa mengajarkan hal-hal detail seperti ini Betul gitu. sekali. Jadi ya they're also a victim in a way ya. Jadi ya setelah kita mengerti itu, oh ya udah kalau ada ini kasih tahu aja udah. Jadi jangan baper dia nggak nyapa kita langsung aja kasih tahu. Kamu kalau lewat ngeliat senior kamu nyapa duluan ya. Kenapa? Ya because that's just the ethic. Oh ya, oke. Udah abis itu langsung ya very good. Jadi kita sekarang udah bisa memakai talentnya mereka tapi dengan culture budaya yang tetap baik. Nah, akhirnya ketemu di tengah-tengah ya kalau kayak gitu ya. Ini menarik sekali dan ngomongin tentang influencers, content creators. Ini kan mostly sekarang Gen Z adalah pemenangnya ya. Yes, ya of kan course. karena memang 100%. konsumen mereka adalah ya Gen Z juga Ya. gitu kan. Nah, gimana untuk membangun influencer dan juga content creators ini untuk optimize nih potensi mereka di dunia digital? Karena kan semua orang pengen jadi influencer, Oke. semua orang pengen jadi content creator. It's easy money buat mereka. Ya kalau kita lihat ya, Iya, aku sebagai orang awam sih mikirnya ini kayak easy money, ini tinggal hi guys dapat duit deh gitu kan. Iya. Kalau kita melihatnya di sosial media, ya memang terlihatnya seperti itu. Tapi kan yang kita lihat adalah yang menang-menangnya aja, ya kan? Karena yang kelihatan adalah yang menang gitu kan. Sedangkan kan yang lagi berjuang, yang lagi struggling, yang kesulit udah bikin konten 20-50 tapi belum menemukan titik audiensnya itu banyak gitu. Apalagi kalau lihat struggle-nya dulu ya. Kalau zamannya saya dulu karena YouTubers cuma 5 ya, saya, Raditya Dika, Bena Kribo, Aaron Asyap, Skinny. Iya ya benar. Kalau ada brand pasti antara 5-5-nya kita gitu. Iya, head to head aja tinggal pilih ya. Mau yang mana gitu kan. Iya. Tapi mereka ini karena especially abis COVID ya, gampang banget untuk jadi influencers. Kayaknya mereka yang terjun ke TikTok tahun 2020 semua followersnya banyak. Yang terjadi apa? Competition. Iya. Bahkan salah satu anaknya kita ya sebelum dia gabung ke Social Bread ya, dia punya followers 900.000. Tapi sebulan belum tentu dapat endorse sekali. Serius? Sebegitu 900K? Iya, sebegitu fierce kompetisinya sekarang gitu. Makanya pada saat kita tawarkan jadi Social Bread, mereka senang. Kenapa? Karena penghasilan mereka jadi stabil. I see. Gitu. Soalnya kalau nggak nungguin endorse lama-lama stres, lama-lama nyari jalan pintas. Udah gue bikin sensasi biar gue meledak lagi. Iya. Kayak gitu. Kalau gabung Social Bread kan penghasilannya meskipun nggak segede endorse, tapi lebih stabil month on month. Ya kalau dapat endorse ya dapat jadi bonus. Oh itu gitu. nggak apa-apa kalau misalkan Nggak udah apa-apa. jadi part of Social Bread tiba-tiba ada brand yang pengen tap in Nggak sama apa-apa. mereka pribadi itu nggak Nggak masalah. apa-apa. Oh menarik sekali. Karena hitungannya kalau Social Bread itu adalah kita untuk jadi content creator yang membangun UMKM yang Yes. udah tap in gitu ya. Betul. Karena nggak influencers tuh yang gabung kita nggak posting di akunnya influencers, tapi postingnya di akun si brand. Mereka mengelola akunnya. Oh wow. Gitu. Ibaratnya memang ke akun Gojek tadi gitu ya. Berarti mereka mengelola akun Gojeknya sendiri. Betul. Oke. Jadi misalnya Mbak Nia punya Iya. kafe, nanti mereka akan mengelola kafenya, bukan mempromosikan kafenya di akun mereka. Gitu. Kalau mempromosikan akun di akunnya influencer kan endorse ya kan, Iya. promosi. Iya. Kalau ini mereka akan mengelola. Oh berarti it's a different business ya. Betul. Berarti kalau nyapi yang ngelola siapa tuh? Social Bread. Oke. Jadi ada kreator namanya bulan lalu aku ambilnya Niel. Bulan ini namanya Louis Steven. Gitu. Oke, iya itu juga salah satu bold move ya. Bikin store offline, restoran offline 2020 nyapi di saat ya itu dia. Ini kayaknya berbeda juga ya. Nggak apa-apa sih nih gue bantuin online tapi kok Edo bikinnya offline lah gitu. Iya. Luar biasa. Itu memang salah satu bold move apa mungkin salah satu trik juga? Bukan, saya
Karena terpanggil aja untuk itu. Karena, jadi kalau kita ngomongin Nyapi nih ya, Ya. Nyapi kenapa bukanya tahun 2020 pada saat Covid, sebenarnya tujuan Nyapi dibuat adalah untuk buka lapangan pekerjaan aja gitu. To be honest, waktu itu kita lagi bagi-bagi makanan, Iya. pada saat Covid, kemudian, pas lagi bagi-bagi biasanya tuh kan, rutin tuh mereka ngantri dengan, tertib lah ya, kita sambil setel lagu dangdut apa segala macam, di food truck gitu mereka bagi-bagi Iya. makanan. And then di bulan April 2020 itu, rusuh. Iya. Kita berhenti bagi-bagi makanan, dikerubutin, dicolongin apa segala Iya macam, iya padahal kan iya. itu makanan gratis, kenapa dicolongin gitu. Akhirnya dari situlah, malah tergerak untuk, wah gila ternyata memang mereka lagi resah banget, sama ekonomi, Iya. apalagi waktu itu di Tangerang ada 14.000 karyawan buruh yang di layoff. Jadi sebenarnya Nyapi dibuat bukan buat bisnis, cuma buat Oke. membuka lapangan pekerjaan aja. Udahlah 6-10 orang kerja, ya udah kerja yang penting, apa namanya, mereka bisa kerja lah gitu. Tapi malah sekarang jadi empire sendiri ya. Tapi puji Iya Tuhan, ya. ya puji Tuhan 3 bulan buka Nyapi tiba-tiba 30 cabang gitu. Oh, Jadi BEP udah cepet banget berarti ya di awalnya. BEP cepet banget, nggak sampai sebulan udah BEP gitu. Wah, thank God ya. Tapi ini nih, mungkin semua orang yang follow Koedo gitu ya, dan juga semua yang subscribe juga YouTube Koedo kan kayak melihat sisi kesuksesan Koedo tuh, wah ini kayaknya gampang banget nih cari duit gitu kan. Walaupun kalau misalkan memang yang rajin untuk googling, stalking, karena akhirnya oh ini nih ternyata nih riwayat hidupnya Koedo. Nah, gimana sih supaya kita tuh bisa punya apa ya, kesuksesan yang continuous gitu loh? Kalau saya apa ya? That's a very good question ya. Kalau saya, to be honest, saya nggak ngejar sukses sih. Kalau saya punya kebiasaan selalu tanya, Tuhan mau saya ngapain gitu. Jadi kayak ya 2019 Tuhan suruh saya buka warteg gratis, saya bukalah warteg gratis. Ada di 4 kota, ya warteg gratis ya, gratis aja pokoknya. Yeah. Terus 2020 disuruh buka lapangan pekerjaan, kita buka Nyapi gitu. Social Band juga, Tuhan manggil untuk bantu teman-teman gereja awalnya, small business, sekarang dipanggil untuk bantu UMKM seluruh Indonesia ya. Saya nggak, to be honest, udah nggak punya personal goal sih. Personal goal saya terakhir tuh di 2016, di mana saya pengen dapat 1 juta subscribers pertama di Indonesia kan, dapat gold play button. And you got it? Itu and I got it, and then kayaknya udah terakhir kalinya saya, itu ambisi pribadi sih. Sisanya udah Tuhan mau ngapain ayo saya ngikut aja lah gitu. Jadi ya, dan malah ternyata ya kalau ngikut Tuhan ya ketika ikhlas berserah malah Tuhan banyak kasih ya kalau kayak gitu. Exactly. Malah ya karena proyeknya Tuhan, masa Tuhan yang bikin gagal sih kan? Cuman agak sulit Koedo. Mungkin ya untuk beberapa orang termasuk Koedo salah satunya ya adalah orang yang bisa berserah dan juga bisa ikhlas. Tapi kan setelah mendapatkan sesuatu gitu kan. Nah, orang-orang kan di sini pengen sukses, pengen punya kolaborasi yang continuity juga dengan influencer, dengan content creator. Nah, bisa di-spill nggak mungkin sedikit kunci-kunci kesuksesan dari Koedo pribadi? Di dunia digital ya. Oke, dunia digital ya. Saya belajar bahwa kita harus tahu diri. Dalam artian balik lagi ke etik ya. Enggak, dalam artian begini. Banyak pebisnis ya yang berpikir bahwa mereka bisa semuanya. Ternyata dalam perjalanannya saya belajar bahwa ada orang yang jago bikin produk ya. Ada orang yang jago manage karyawan, ada orang yang jago jualan gitu. Nah, mereka ini punya kelebihannya masing-masing. Kalau orang yang jago masak nih ya, jago bikin produk gitu, disuruh konten, bikin video di sosial media, hancur berantakan. Kalaupun bisa, nggak konsisten. Kenapa? Karena mereka harus mikirin produknya lagi. Tiap hari harus, yang pinter ngurus manajemen kantor disuruh bikin sosial media lebih ngaco lagi gitu. Yang ada cuma micro managing kontennya, akhirnya nggak ngerti konten itu seperti apa. Nah, untuk di digital marketing, terutama di social media marketing, yang paling jago itu Gen Z. Mau nggak mau. Karena kenapa? Karena mereka tuh, kalau kita sebutnya adalah social media native. Mereka lahir di sosial media gitu. Bahkan beberapa ada yang begitu lahir sudah dibikin akun sama mamanya ya kan. Telah lahir Christopher, aduh, you got me. Iya kan.
follow ya akunnya gitu. Iya, Begitu iya, lain udah punya sosial media. Jadi mereka bener. sosial media native. Jadi pertanyaannya adalah lu mau yang masak itu koki atau yang masak itu pengusaha ya pastinya pengennya yang ahli di bidangnya. Jadi Iya, kalau iya. pengen mengelola sosial media, serahkanlah sama yang ahlinya yaitu Gen Z ini yang mereka tiap hari scrolling, Iya. nggak ada kerjaan scrolling, bikin konten udah on daily basis mereka bikin konten. Kalau kita kan mesti nungguin ini Iya, iya, iya. sampai kapan gitu. Nah, kamu sebagai millennials gimana keep up dengan Gen Z ini? Tapi tetaplah bisa malah bisa bikin wadah lah untuk para Gen Z. Nah, makanya saya serahkan usaha bisnis saya pun yang nyapi, saya nggak kelola sendiri, saya kasih Gen Z ini pakai social blade saya pilih kreatornya Louis, ya udah Louis yang handle, saya nggak ngapa-ngapain, saya tinggal approve aja. Oke, berarti kamu mengusung sekali yang namanya partnership kalau Of kayak course, gitu ya? kolaborasi ya. Oke, benar ya. Memang zaman sekarang tuh adalah kolaborasi ya. Tidak bisa dibikin jadi kompetisi ya. Yes. Ketika kompetisi kita nggak dapat apa-apa. Ketika kolaborasi kita malah bisa dapat lebih dari itu ya. Jadi penasaran nih, partnership sama influencers. Itu kan jadi marketing strategi yang efektif banget. Nah mungkin Ko Edo bisa ceritain studi case-nya mungkin ya tentang gimana social brand tuh berhasil ngebantuin brand-brand untuk mencapai hasil yang ternyata outstanding gitu loh dengan kolaborasinya. Satu yang paling kita ada banyak sih sebenarnya. Cuma yang mungkin kalau mau top of mind aja deh. Ngomongin angka, ada satu pengusaha bisnis yang baru mulai dari nol, benar-benar nol dari TikTok, dikelola sama salah satu kreatornya Social Blade selama 2 tahun lebih. Omsetnya terakhir itu yang kita lihat adalah 1,9 miliar per bulan jualan sepatu. Itu bersih? Enggak, omset. Oh iya, omset aja ya? Yes. Wow. Itu benar-benar dari nol, dari belum punya bisnis, akhirnya punya bisnis 1,9 M. Ada lagi yang dulu kita pernah Teguk sekarang udah besar banget kan Teguk. Pada saat COVID tuh mereka pakai salah satu kreatornya kita, dan salah satu petingginya pada saat mereka ulang tahun mereka bilang ya terima kasih pada kreatornya Social Blade. Mereka karena TikToknya dikelola dengan baik, akhirnya mereka tahun itu tidak melay-off satu karyawan pun, which is itu salah satu pencapaian yang sangat touchy lah untuk kita juga. Mungkin bisa di-share juga kali atau di-spill sama Ko Edo gimana sih biasanya brand atau UMKM tersebut tuh from scratch yang tadi dari nol sampai akhirnya bisa achieve sesuatu yang outstanding. I think nomor satu datang dulu kasih proposal apa gimana gitu. Maksudnya step by steps-nya. Untuk ke Social Blade atau? Untuk ke Social Blade. Kalau untuk ke Social Blade ya download aja aplikasi kita, ada di Google Play dan juga di App Store. Langsung aja pilih mau yang sebulan berapa kali postingan, and then pilih kreatornya, sudah jalan. Dia udah kayak aplikasi Gojek, bisa chatting juga sama kreatornya dan lain-lain gitu. Oh, kita bisa jadi HR sendiri untuk milik kreator kasarnya. Yes, sebagai betul, brandnya, sebagai owner. Dan kreatornya bukan kreator yang sembarangan, kreator yang kita udah kita latih, bisa lihat portfolionya mereka juga gitu. Dan kalau kalau bayar kita dulu pegangin uangnya sampai udah selesai baru kita disburse. Kalau ternyata nggak seneng, nggak cocok, nggak apa, ya udah kita refundin aja. Kayak gitu. Segitunya? Yes, gitu. Tapi kalau masih bingung, pengen dijelasin dulu atau pengen diyakinkan, pengen diedukasi strateginya seperti apa, DM aja ke Instagram kita social.bread. Oh, akan ada admin juga yang membalas itu. Kalau memang benar-benar pengen tahu, tapi kalau udah kurang lebih ngerti dari podcast ini langsung aja. Total udah berapa klien? Bulan ini kita 200-an lah kurang lebih. Walaupun yang live shopping kemarin ditutup itu tetap ada. Oh, ada. Kita pada saat TikTok ban hari H itu kita kehilangan 16 user live shopping. Jadi 16 streamers kita ada yang nganggur lah ya. Tapi puji Tuhan di akhir bulan kita ada partnership sama e-commerce platform lain gitu. Sehingga kita jadi plus 19 gitu. Jadi in total bulan itu kita nambah 3 lah. Meskipun biasanya kalau sebulan biasanya kita nambah lebih banyak, tapi nambah 3 is already good for us in a TikTok ban situation. Karena di saat momen itu tuh banyak banget agensi yang pusing kepala mereka kan. Ya walaupun mungkin aku pribadi memang bukan pengguna live shopping TikTok ya. Ini simply karena memang I know my limit aja gitu kan ya. I love to shop, kalau misalkan masuk terlalu ini jangan deh gitu kan ya. Nah itu tapi kan melihat keresahan banyak orang, content creator juga di social media ketika TikTok ini di ban ini kayak
wow, ternyata impactful sekali ya. Iya. Lalu hadir lagi nih katanya sesaat lagi ya. Sesaat lagi, Oke, yes. itu gimana Ini nih? diuploadnya kapan? Hah? Nggak tahu nih, tapi kalau misalkan ini hadir ketika TikTok sudah hadir lagi nih ya, ini gimana nih membawa angin segar untuk social brand sendiri? Of course, pastinya TikTok Shop dan TikTok Live Shopping yang baru pastinya kan akan lebih comply dengan regulasi yang pemerintah kan, dengan bentuknya yang baru kan, dengan bentuk yang lebih comply pastinya akan lebih mendukung UMKM dan juga local brand gitu. Karena kalau kekhawatiran pemerintah kan waktu itu adalah banyak banget nih brand dari luar negeri. Habis murah-murah gimana dong? Iya, makanya diregulasi. Iya. Soalnya kalau uangnya kita ke luar negeri semua, nanti lokal brand kita nggak bisa gaji karyawannya, banyak yang nganggur, akhirnya kita sendiri yang kena resesi gitu kan. Iya. Jadi ya so I believe ini bakal bawa angin segar buat kita semua ya, bukan cuma social brand gitu. Oke. Ya, selain TikTok sendiri bakal ada social trend terbaru nggak sih? Yang kira-kira udah bisa dilihat-lihat nih, kayaknya nih ada tren terbaru di social media marketing gitu loh. Belum sih, kayaknya live shopping akan mendominasi 2024 sampai 2025. Kenapa? Karena masih. Wow. Jadi kalau lihat data di China itu live commerce ya, live commerce itu mereka kemarin tutup bukunya di 706 triliun US dollar. Oh my god. Itu kalau di Indonesiain nolnya udah nggak tahu berapa ya, saya bingung deh. Jadi Indonesia tuh menurut saya antara dua ya, kita mau ngikutin Amerika atau ngikutin China. Dan saat ini sih kelihatannya anginnya kita akan ngikutin China. Dan saya juga percaya bahwa live shopping ini sebenarnya dia itu jadi solusi untuk customer. Kalau customer kan kalau beli barang di e-commerce kadang-kadang fotonya gimana, datangnya kayak gimana gitu kan. Betul. Tapi kalau live shopping kan kita bisa lihat si merchantnya atau si sellernya pegang barangnya gitu, di stretch apa segala macam. Jadi ada online engagementnya juga lebih dapet ya. Betul. Ada offline experience dalam kenyamanan online lah. Gitu. Nice, tagline yang bagus ya. Offline experience dalam kenyamanan online. Benar banget loh, itu entah kenapa tuh. Dan emang ya, ini aku penasaran, sini pertanyaan aku pribadi. Kalau live stream jam 2 pagi itu malah makin rame ya katanya ya. Jam 2-3 pagi kayak ngelihat tuh wow gitu kan. Kalau definisikan rame ya. Kalau rame tapi nggak beli kan percuma juga kan gitu. Ya peak hour ada lah ya. Iya, peak hour ada. Tapi jam 2 jam 3 tuh ada. Bahkan subuh pun ada yang live shopping ada. gitu. Dulu waktu kita tahun ini kita waktu Ramadan ya kita sampai jam 5 pagi. Tapi itu kan memang karena memang bulan puasa gitu kan. Ini tuh daily aja gitu. Ada sih, cuma memang kebanyakan belanjanya yang tipis-tipis lah, yang impulsif lah. Ya, itu dia makanya apa karena memang kita udah ngantuk nggak bisa tidur, tapi akhirnya kita scrolling tiba-tiba pencet-pencet aja gitu kan. It happened to my friend soalnya dia bilang aku belanja nih gitu kan di Keranjang Kuning. Wah ini cemilan-cemilan nih, cemilan Thailand. Dia bilang kan harganya 2.000, 3.000, ada pin lucu-lucu gitu kan. Gue cek 300.000. Terus tiba-tiba ya udah gue bayar aja, kayak disirep aja gitu loh. Apakah itu adalah salah satu trik juga dari social media marketing? I think setiap jam pasti punya marketnya masing-masing ya. Contohnya kalau kita kan kalau peak hour kan pasti jam 7 malam sampai jam 12 malam itu adalah peak hournya kita untuk live shopping. Tapi jam 12 siang pun ada kita yang live shopping, tapi yang target marketnya khusus untuk ibu-ibu gitu. Jadi kalau ibu-ibu dulu mungkin sambil masak nonton sinetron, sekarang sambil masak sambil nontonin live shopping gitu kan, akhirnya mereka belanja. Jadi pasti punya market masing-masing. Mungkin kalau yang jam 2 malam ya mungkin ya anak-anak remaja yang nggak bisa tidur ya. Nah, Gen Z. Jadi yang kejual ya yang pernak-pernik yang masih kecil gitu. Nggak mungkin lah kasarnya beli kasur gitu jam 2 pagi gitu kan ya. Karena kita udah di kasur juga gitu bisa kan. Bisa jadi. Iya. Wah, ini sebuah apa ya? Digital era ini bisa dibilang tuh merubah ya kalau kita ya sebagai millennials ya. Ini kan something new juga yang kita juga harus involve karena kita ada di situ juga. Kita juga mungkin ya Ko Edo juga punya anak juga ya. Ko Edo juga pasti akan mempersiapkan anaknya Ko Edo untuk bisa tetap tetap keep up juga di dunia ini gitu kan. Nah, tapi ngomongin budget nih ya.
budget zaman dulu sama sekarang kan beda nih ya. Iya. Nih kita ngomongin budget marketing. Kalau Oke. dulu kan mungkin zaman Iya, Oriflame iya, deh, iya. words of mouth Yes, aja. yes. Datang modal jalan kaki, modal mungkin pakai transportasi online atau Ya. mobil sendiri. Nah sekarang kalau budget marketing tuh kayak apa sih? Budget marketing kalau untuk UMKM ya, karena memang saya fokusnya ke UMKM. Kalau saya sih selalu sarankan minimal 5% dari omsetnya mereka gitu. Bahkan saya menyarankan untuk kalau di seminar-seminar UKM masukkan budget marketing kamu ini di dalam HPP, di dalam harga pokok. Oke. Karena udah susah banget sekarang produk berbicara sendiri. Harus ada yang ngomongin dan harus ada yang ngomongin di luar sana gitu. Iya. Kalau dulu kan mungkin ada bakmi enak, ya udah kita tiba-tiba tahu aja gitu karena word of mouth lah ya gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa, udah harus di dalam itu sudah ada budget marketingnya di dalam HPP-nya kita supaya kita punya margin yang sehat gitu. Nah, Contohnya ya, iya. contohnya kayak skincare lah yang meledak-ledak gitu kan. Betul sekali. Tapi kita ngomongin 2021 lah ya. Iya. Orang kan kalau ngelihat, wih gila ya skincare itu ternyata modalnya cuma 30.000 tapi dijualnya 300.000. Marginnya gede banget gitu kan. Makanya akhirnya semua pebisnis langsung, oh saya juga mau bikin skincare, maklum meledak. Tapi yang mereka nggak tahu adalah produknya mungkin 30.000 gitu. Tapi untuk memarketing ini bisa sampai 150.000 loh. Gitu. Ujung-ujungnya marginnya ya sama-sama aja sebenarnya kalau dengan berdagang produk yang lain gitu. Karena si produk skincare ini kalau tidak dimarketingin tidak akan bisa berbicara sendiri gitu. Harus sudah ada budget marketingnya sendiri. Jadi tergantung produknya. Kalau saya ya sarannya minimal 5%, bagus 15%, bagus 50% lah. Jadi ya. Oke. Nah, kalau misalkan budget UMKM-nya terbatas nih ya. Mungkin Koedo bisa kasih strategi nih biar digital campaign-nya itu tetap ada di 100% gitu loh. Kalau budget terbatas organik ya. Bikin konten yang organik, yang lucu, yang kenalan, yang bangun awareness sehingga orang mau mempelajari produknya tersebut. It's really agak susah untuk mengeneralisir strategi ya, tapi secara umum ya kita harus bikin konten yang menarik supaya orang mau mempelajari produknya kita. Produk yang menarik itu seperti apa sih? Yang menarik itu adalah konten yang memberikan value kepada kehidupan si customer kita. Contohnya ya, salah satu contoh yang sering saya bawa adalah ada teman saya, memang kebetulan teman dia punya skincare, dia udah produksi 3.000 MOQ, nggak kejual gitu. Dia datang ke saya, kita ngobrol-ngobrol, saya analisa dikit-dikit lah tipis-tipis. Ternyata karena komunikasinya masih mencerahkan, glowing. Sedangkan kalau mencerahkan glowing kan bersaingnya sama Skintific, MS Glow dan lain-lain. Nggak bisa. Sedangkan kamu kan skalanya kecil banget ini, baru mulai gitu. Jadi nggak bisa. Ya udah kita bikin niche lah, kita ubah komunikasinya jadi skincare khusus untuk ibu hamil. Jadi kan gak bersaing sama Skintific dan lain-lain gitu. Karena udah fokus ya kan, udah padahal semua skincare yang udah BPOM harusnya aman juga untuk ibu hamil, tapi kan masalah komunikasi dan marketing aja kan. Akhirnya karena udah berubah jadi skincare khusus ibu hamil, kontennya berubah, konten organiknya. Dia bikin postingannya tips supaya nggak mual di trimester pertama gitu. Kemudian kalau bayi kandungan 7 bulan tidurnya harus miring ke kiri gitu. Mulai banyak yang follow. Nggak jualan, kontennya nggak jualan. Follow karena ibu-ibu hamil merasa terbantu dengan konten yang diberikan. Akhirnya mereka follow. Lalu kemudian tipis-tipis ya kan, tips cantik berkilau saat hamil. Ibu-ibu kalau kalau hamil pasti males banget kan ngurusin wajah, tapi kita nggak mau suami jadi ilfil sama kita. Nah ini ada produk yang gampang banget pakainya, cuma ceplok sebelum tidur udah beres gitu, besoknya glowing, udah habis barangnya gitu. Jadi ya itu konten organik dan menyempitkan target market supaya kita nggak bersaing bakar-bakaran duit sama yang besar-besar. Iya nih, berarti memang kita harus cari uniqueness dalam tiap produk yang kita punya ya sebagai UMKM ya. Nah, tapi kalau kayak gitu budget terbatas, bisa collab nggak sih sama influencers? Oh bisa dong,
pakai sosial blade pastinya. Nah, Yes. kalau mungkin memang bisa Ya. dicek di aplikasi ya, tapi Ya. mungkin bisa di-spill di sini juga. Itu Oke, biasanya start from berapa jadi sih? pengelolaan sosial media by creators ini kita untuk mengelola TikTok dan Instagram itu cuma 6 juta per bulan. Gitu. Serius? Yes. Start from apa memang segitu harganya? Itu yang paling ideal ya, yang 6 juta. oke. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal juga Iya. tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Kalau yang live shopping itu 7,5 juta, itu 30 kali live shopping selama sebulan udah termasuk Wow. smartphone-nya, internetnya, gear-nya, Serius? background-nya dan lain-lain. Tinggal datang ke kantor aja, ke studio aja apa gimana? Enggak, streamersnya udah kita sediakan juga. Oh iya, maksudnya kita ya udah kita tinggal nunggu di rumah Tinggal aja kirim hasil. barangnya aja ke kita Oh gitu. my Nanti kita yang kirim God. ke streamersnya. Ya tapi kalau misalkan saya nih, saya jadi kliennya Ko Edo, saya pengen datang gitu boleh juga? Apa nggak boleh? Boleh kalau memang streamersnya janjian dulu lah sama streamersnya gitu. Soalnya kalau kan streamersnya nggak selalu di studio kita gitu. Ada juga streamers yang kamarnya sudah dibentuk seperti itu. Jadi kan kalau mau visit jadi ke rumahnya dia atau ke kosannya si streamers. Oke. Sekarang talking about your studio ya. Itu studio total ada berapa kubikel? Sekali. Warnanya merah, kuning, biru, hijau itu kayak playful sekali loh. Kalau cubicle sebenarnya nggak banyak sih. Kita cuma paling ada 25-an lah gitu. Humble bragging kayak gini teman-teman. Banyak tapi 25 gitu ya. Iya kan, kenapa cuma 25? Kayak karena memang nggak cukup buat kita sebenarnya. Kan kita handle 192 bulan ini gitu. Nah, how to manage? Nah itu karena mereka nggak mesti di studionya kita gitu. Oke. Mereka boleh banget di rumahnya masing-masing, di kosannya masing-masing selama standarnya itu sesuai dengan standarnya kita gitu. QC-nya sudah ada juga ya. Betul. Kalaupun nanti streamersnya yang bergabung sama kita kosannya belum bagus nih, belum ada backlight yang ungu-ungu gini gitu. Itu bisa request sama kita, nanti kita yang provide gitu. Sehingga standarnya kita bagus dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sesuai dengan kenyamanannya live shopping platform tersebut lah. Dan gitu. Sesuai dengan request UMKM ingin dipromosikan seperti apa gitu betul, ya. Betul. Kita bisa sebagai UMKM kita bisa request yang mungkin pernah nggak sih ada UMKM yang requestnya beda dari UMKM yang lain gitu loh. Yang nyeleneh gitu, in a good way ya. Yang nyeleneh ya. Dan laku gitu. Kebanyakan sih mereka datang dengan standar request biasanya. Justru yang bikin nyeleneh adalah sebenarnya kreatornya kita sebenarnya, karena kan streamersnya kita dituntut untuk kreatif kan. Iya. Karena maunya berbeda dibandingkan streamers yang lain. Iya. Ya contohnya kayak kita ada satu handle Juaraga, mereka adalah official Persija, jadi merchandise Persija semua. Nah itu streamersnya yang bawa ide, Kak saya boleh nggak bawa nggak minta izin sih, dalam semuanya bawa gendang gitu. Jadi tiap kali ada yang beli dia chanting Persija gitu. Terus ada juga yang jadi dokter-dokteran gitu, karena skincare, karena mereknya memang skincare dokter gitu kan. Ada yang paling lucu tuh yang jualannya logat Cina gitu. Jadi kayak cincin glodok, itu lucu sih. Gemes banget. Jadi memang streamersnya yang dituntut untuk kreatif gitu. Nah kalau kayak gitu apakah ada persyaratannya juga untuk streamers harus kreatif? Oh iya. Itu gimana cara untuk menggali kreativitasan mereka? Kita kan di aplikasi, ya kan ada 2 aplikasi, satu aplikasi untuk UMKM-nya, satu aplikasi untuk drivernya lah, kreatornya lah ya gitu. Jadi sebelum mereka jadi mitra kita, memang ada berbagai tes, mereka harus nonton berbagai video tutorial untuk bisa jadi mitra kita. Jadi itu jadi filternya streamersnya kita. Selain kita pasti akan ajarin juga secara offline dan juga online. Oke, biasanya untuk trainingnya sendiri ketika kita udah apply, misalkan jadi kita mitra, mau jadi mitra ya, jadi streamer ya, itu berapa lama dari start sampai akhirnya approve? Sebenarnya tergantung si streamersnya ya. Kalau dia dalam sehari itu bisa nonton semua videonya kita dan juga menjawab kuis-kuis kita dengan benar, kemudian ada kuisnya. Ya kayak apa ya? Kayak LMS lah, learning management system lah gitu. Oke. Nonton video, kemudian ada bagaimana cara, apa yang dimaksud dengan lighting ini, apa yang ini background yang sebaik seperti apa, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau memang sehari itu dia bisa fokus, bisa selesai sehari juga. Kemudian dia upload demonya di live stream, langsung jadi mitra.
paling seminggu kemudian udah bisa nerima project gitu. Wah, ini daging banget ya. Jadi memang nggak cuman untuk UMKM aja, Mhm. tapi bisa untuk streamer juga nih obrolan kita pada kesempatan Iya kali iya ini iya, ya. betul. Dan nggak harus di social brand aja kan Mhm, sebenarnya ya. Kalau mhm. misalkan pengen buat sendiri itu juga bisa. Oh, Bisa nggak sih? bisa, tapi itu, nggak perlu pakai aplikasinya kita gitu, Iya iya ya iya. monggo aja, kita Iya. nggak potong, nggak apa, ya Oke. monggo. Oh, itu juga nggak apa-apa. Mhm, mhm. Tapi gimana sih caranya untuk bisa berbeda di antara jutaan streamers yang ada di Indonesia ini? Waduh, banyak banget sih sebenarnya. Nomor satu sih pasti harus kreatif ya. Iya. Gimana caranya menentukan apa yang works untuk audiens kita, apa yang nggak works gitu. Mhm. Kemudian juga ya harus mental sih yang paling apa namanya, harus dikuatkan. Karena pada saat kita ngomong yang nonton 100 orang itu, Mhm. "Wah, apa kabar gini," Iya 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 iya. tapi begitu cuma 2 orang langsung lemes. Iya nggak sih? Iya. Mhm. Karena ya basically ya samalah kayak 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 apa namanya, MC ya. Iya iya. Kalau lagi rame kan kita Iya. semangat gitu, Mhm tapi mhm pada mhm. saat kalau cuma nonton 2 orang kan kayak males gitu, nggak mungkin kita tapi itu yang mentalitas yang kita bentuk. Salah satu tips yang kita kasih kepada streamers kita adalah jumlah viewersnya harus ditutup. Kita pakai yellow notes gitu, Iya. kan ada tuh jumlah viewers ditutup. Jadi dia mau lagi post rame 8 gitu ya? iya positif Iya iya ya, iya. mau lagi rame, mau lagi sepi, dia punya power dan intonasi harus segitu gitu, Tapi gitu. ada nggak sih yang tiba-tiba, mungkin streamer yang bilang, "Nggak apa-apa, buka aja saya pengen tahu." Apa udah SOP-nya memang harus ditutup? Tidak kita sarankan sih, semua Mmm. kita tutup soalnya ya sepanjang kita pelajari ya memang Ya, mental health itu mental terbaik ya. apalagi Gen Z kan, aduh. Fragile ya. Oke oke. Ya, tadi tips untuk, streamer-nya. Mhm. Kalau untuk UMKM-nya nih Ko Mhm. Edo ya, Iya. ada point of view lagi nggak sih untuk gimana bisa keep up di dunia digital, sosial Yes. media digital seperti sekarang, apalagi nanti bentar lagi 2024, Iya iya. 2025 Waduh. katanya, semakin Iya. akan semakin ngebut lagi, mungkin bukan maraton lagi ya, udah sprint kayaknya Iya ya. iya iya Ini iya. gimana nih caranya untuk bisa memberikan pengaruh yang baik untuk UMKM yang mau memulai Iya. bisnis nih? Kalau untuk UMKM belajar untuk take action sih ya. Sebenarnya banyak banget yang kita kalau lagi bikin acara offline itu, Iya. banyak banget yang udah tahu TikTok gitu kan, Mhm. sosial media harus diurusin, udah tahu gitu. Cuma mereka nggak mau gitu kayak, masih lihat-lihat terus. Udah lewat masanya baru terjun, akhirnya terlambat gitu. Contohnya ya, kita ngomongin Instagram lah. Orang-orang bisnis yang mulai Instagram 4 tahun lalu, sekarang followersnya udah banyak. Iya. Nah, sekarang ini masih ada aja online shop yang baru mau mulainya di Instagram. Mhm. Kemudian mereka aim-nya mau naikin followersnya di Instagram. Aduh, Nggak kena ya sekarang? saya nanya sama Mbak Nia, Iya. bulan ini follow berapa orang di Instagram? Nggak terlalu banyak sih. Exactly, bandingkan sama 4 tahun yang lalu. Oh bener banget. Exactly. Iya, Jadi iya, kamu iya. berharap orang lain follow kita di Instagram, Iya. padahal kita sendiri aja udah hampir setengah mati untuk follow. Apalagi Iya. itu baru orang loh, belum Mhm. saya ngomongin bisnis. Berapa Mhm. bisnis yang kamu follow? Enggak kan? Iya. Kita pun cek kafe, ya udah. Iya. Kita Nggak perlu lihat, follow. nggak perlu follow ya, Mhm, kita lihat mhm. aja udah. Gitu. Jadi ya How to make your content menarik berarti ya? Tapi nggak juga ya. harus take action untuk Konten menarik juga kita belum untuk tentu follow. untuk berani invest di marketing sih. Soalnya gini, kebanyakan brand lokal dan UMKM ini kalau dapat duit lebih ya, anggaplah mereka sebulan itu omsetnya lagi bagus ya kan. Iya. Mereka tuh lebih pilih, gue duitnya apa nih? Oh, gue bikin pelang baru di apa namanya, di toko gue. Iya. Atau gue tambah meja buat restoran gue gitu kan. Mhm. Padahal kalau budget itu dipakai untuk marketing kan gunanya apa? Untuk mendatangkan orang. Orang bawanya apa? Bawa uang. Jadi sebenarnya itu investasi gitu. Dibandingkan kalau jadi meja, iya emang sih uangnya nggak kemana-mana jadi meja. Tapi Iya. kalau mejanya kosong kan percuma juga gitu. Karena jasa tidak terlihat dibandingkan Betul. produk ya. Yes gitu sih. Jadi memang lebih ke untuk marketing dan mengerti bahwa marketing ini udah penting banget. Oke, and last but not least, Ko Edo, Ya. what's next?
for you and for Social Bread? Oke, Social Bread kita baru aja buka di Bandung dan juga Bali. Langsung nih, Iya, secara iya. bersamaan bukanya. Iya, bisa dibilang Wih, begitu. luar biasa. Kalau Surabaya sudah ada memang Mhm. dari beberapa tahun yang lalu. Jadi nextnya pasti kita pengen membantu UMKM dan brand lokal seluruh Indonesia. Mhm. Jadi itu yang kita mau coba fokuskan dengan Mhm. rep-nya kita, dan pastinya kita pengennya aplikasinya kita bisa menjangkau dan lebih lebih baik lah user experience-nya untuk user dan juga untuk creators kita sih. Oke. Intinya secara garis besar kita pengen mewujudkan purpose-nya Social Bread itu membantu UMKM di seluruh Indonesia. Jadi ya hopefully di 2024, 2025 dan seterusnya kita bisa membantu UMKM untuk bertumbuh dan juga berdampak lah. Amin. Tapi kenapa Bandung dan Surabaya? Apa karena memang marketnya di sana banyak sekali? Yes, of course, Surabaya pengusahanya banyak banget, UMKM-nya banyak banget. Bandung juga secara data juga memang banyak banget juga gitu. Bali kita ragu-ragu tapi kita coba dulu aja. Money testing ya, Yes. ongoing ya. Mungkin itu Yes. pasarannya buat bule-bule di sana ya. Bisa jadi ya, don't know. Bisa, biar ada kreator-kreator bule nanti ya di Bali ya. And what's next for you, from you? Saya ya seperti yang tadi saya bilang, saya nggak punya ambisi sih. Masa sih? Ya Setelah saya Social Bread udah nih nggak ada lagi, atau mungkin kan pasti manusia punya mimpi kok. I think 2 tahun lalu saya coba bertanya, Tuhan mau saya ngapain? Ya Tuhan suruh saya setia, ya saya setialah sama Social Bread ya. Sampai ini terwujud baru tanya aja sama Tuhan mau ngapain. Aduh, definisi anak Tuhan yang dicintai Tuhan nih ya. Amin, Luar amin. biasa sekali lagi. Terima kasih banyak ya Yes, Edozel sama-sama. atas waktunya yang tentunya sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Anything you wanna add? Sudah. Ini saja? Terus percaya sama digital dan gunakan digital untuk kebaikan kita bersama. Oke, terima kasih banyak. Saya Nia Elvira. Dan saya Edozel. Kita udah selesai nih sharing-sharing di Volare Talks kali ini, dan pastinya untuk teman-teman semuanya pastiin juga buat nonton episode-episode yang lain karena pastinya ini inspiring, insightful seperti obrolan kita dengan Ko Edo. Ini adalah ilmu yang jarang banget kita dapetin loh. Bisa ngobrol selama hampir 1 jam ya sama Edozel di sini. Please be in touch. Bisa juga follow Instagram page kita @VolareIndonesia. I'm signing off with Edozel and see you on the next episode. Bye.